Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh segenap DKM Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidah, saudara-saudaraku, alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesehatan serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa berdiri di majelis yang mulia ini dalam rangka kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Tentu mudah-mudahan setiap amalan-amalan kita akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah selalu kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa untuk keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Qasas, surat yang ke-27 ayat yang ke-68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan dan Dia Allah memilih apa yang Dia kehendaki. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan banyak hal. Berbagai macam hal Allah ciptakan dan Allah memilih apa yang Dia kehendaki. Allah ciptakan para malaikat. Allah jadikan malaikat Jibril sebagai penghulu para malaikat. Allah ciptakan manusia bermiliar-miliar di muka bumi ini. Tetapi Allah pilih para nabi dan rasul menjadi manusia-manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini. Dalam hadis ada 124.000 nabi. Allah pilih ada 25 nabi yang paling spesial, yang paling utama. Dan di antara 25 nabi yang kita ketahui, ada 5 nabi ulul azmi yang lebih spesial lagi. Di antara 5 nabi tersebut ada lagi nabi yang paling mulia, yaitu Sayyidul Anbiya, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umatnya, umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih tempat-tempat yang mulia. Ada Mekah, ada Madinah, ada Al-Quds di Palestina. Allah ciptakan malam. Ada malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan Allah ciptakan 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut, Allah ciptakan, Allah pilih bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah semua kehendak Allah Subhanahu wa taala di antara ciptaan-ciptaannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap pekerjaan ada finishnya. Begitu juga berkaitan dengan bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. 1 bulan orang-orang yang beriman melaksanakan syariat puasa di bulan Ramadan ini. Dan malam ini kita berada di detik-detik terakhir, ada di malam terakhir di bulan Ramadan ini. Tentu harapan kita bisa meraih dengan berbagai macam amalan kita. Apalagi ketika kita melaksanakan sunnah Nabi, di 10 hari terakhir kita melaksanakan i'tikaf, dan kita ingin meraih malam Lailatul Qadar di setiap malam-malam yang ganjil. Malam kemuliaan hanya terjadi di 10 malam terakhir. Dan malam itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
agar senantiasa kita selalu berlomba-lomba, agar senantiasa kita terus termotivasi dalam rangka apa? Untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai macam ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dan juga bulan-bulan yang lainnya, tentu harapannya kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ciptakan, Allah hadirkan kita ke muka bumi ini senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Janji Allah ketika kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan ampunan dan surga kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mencari ampunan Allah dan surga yang seluasnya langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus mencari ampunan dan berlomba-lomba mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala? Karena kita ini manusia. Orang beriman pun bisa terjebak kepada suatu perbuatan yang salah. Orang beriman bisa terjebak kepada suatu perbuatan maksiat dan dosa. Bagaimana untuk membersihkan dosa-dosa tersebut? Yaitu dengan cara kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan dosa-dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosa kita, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Nenek moyang kita Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda Hawa yang tadinya di surga sampai diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi itu karena satu kesalahan. Kita sebagai nenek cucunya yang baru bercita-cita ingin masuk surga, sementara dosa-dosa kita banyak, lebih daripada satu dosa-dosa kita. Nah, bagaimana cara untuk membersihkan dosa tersebut? Maka kita harus mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan surga, kata Allah, dan jannah yang seluasnya langit dan bumi. Orang Yahudi bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Wahai Umar, kalau surga itu luasnya seluas langit dan bumi, maka di mana neraka itu? Di mana neraka?" Dijawab oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Allah yang mempergilirkan siang dan malam. Kalau sekarang malam, maka di mana siangnya?" Orang Yahudi itu tak bisa menjawab. Orang Yahudi itu diam, terbungkam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga, jannah adalah kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang kekal yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lelahnya kita, capeknya kita melakukan aktivitas di dunia, ketika apa? Dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka lelah dan rasa capeknya itu akan hilang. Karena Allah balas dengan apa? Dengan surga yang penuh dengan kenikmatan, yang kenikmatan itu kekal dan abadi. Ada orang bertanya, kalau saya masuk surga, saya mau bisnis. Bisnis apa? Nggak laku bisnis di surga. Nggak ada yang mau beli di sana. Nggak ada yang beraktivitas. Di surga ada sungai susu, tinggal nyendok, Pak. Nggak usah beli ke Alfamart itu. Bapak nggak usah sibuk-sibuk ke mall itu, cari barang-barang tertentu. Ada sungai arak, ya. Silakan habiskan mau sebotol, 2 botol, mau berapa kerat saja itu sungai arak. Yakin kita nggak bakalan mabok, Pak. Berbeda tentu dengan arak-arak yang ada di dunia ini. Orang bisa kelenger, Pak. Orang bisa keleyengan itu. Ya. Baru 1 botol, apa disuruh ngabisin 1 kerat itu. Ya, bisa hilang ingatan. Nah, itulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kenikmatan yang hakiki, yang penuh dengan kenikmatan, kekekalan di dalam surga. U'iddat lil muttaqin,
yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Kemudian dijelaskan di dalam ayat berikutnya, yaitu di ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dara' wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berinfak kita akan dihadapkan dengan dua kondisi. Karena buat sebagian orang tertentu yang mencintai harta secara berlebih, harta yang dicintainya, maka orang tersebut akan berat sekali untuk mengeluarkan infaknya. Maka Allah jadikan para penghuni surga itu, dia gemar berinfak, infaknya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan kaya maupun miskin. Dari kaya dia sampai jatuh miskin, dia tetap berinfak. Dari miskin sampai kayanya dia tetap berinfak. Terlebih lagi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai menutup mata atas kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Jangan karena adalah alasan saya nggak punya uang, saya nggak punya harta, sampai kita tidak mau bantu saudara-saudara kita. Minimal kita bisa menangis dengan doa para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar saudara-saudara kita bisa bisa bersabar, bisa dikuatkan keimanannya dalam rangka apa? Mempertahankan ujian keimanan yang ada di Palestina sana. Karena nanti akan dipertanyakan tentang harta kita kemana saja. Dan mestinya kalau kita memiliki rasa kesadaran yang tinggi, kita harus membantu saudara-saudara kita yang seiman, yang seakidah, yang seagama. Dengan apa? Dengan harta terbaik kita. Jangan sampai kita mau berinfak, nanti saya nunggu kaya. Tidak, kata Allah. Dalam keadaan lapang maupun sempit. Itu ciri orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hitung-hitungan dalam berinfak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan amarahnya. Ada orang berbuat jahat, ada orang berbuat aniaya kepada pribadinya, ada orang tidak suka, padahal orang tersebut itu mampu untuk membalas kejahatannya. Tetapi apa? Dia tahan kejahatan orang tersebut. Dia tidak membalas kejahatan orang tersebut. Itu adalah salah satu ciri orang yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia tahan amarahnya, dia tahan emosinya, dia tidak membalas. Padahal apa? Dia mampu untuk membalas kejahatan orang tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, Nabi tidak pernah membalas kejahatan orang-orang yang menimpa kepada secara pribadinya, kepada keluarganya. Kapan Nabi marah? Ketika agamanya dihina, ketika agamanya dinista, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan marah. Tapi selama pribadinya tidak. Itu adalah akhlak yang paling mulia yang dicontohkan. Saudara-saudara kita, dengan tetangga, dengan yang lainnya, barangkali ada ketersinggungan, sehingga apa? Sehingga bisa memicu kemarahan kita. Maka orang tersebut memaafkan kesalahan orang lain, meskipun posisi kita benar, orang lain salah. Tetapi orang yang dijanjikan akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, dia maafkan kesalahan orang lain tersebut. Dan di ujung ayat Allah katakan, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mudah, berat, maka kita perlu latihan. Derajat orang-orang yang bertakwa, yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Orang yang tadi bisa menahan amarahnya meskipun dia mampu untuk membalas kejahatannya. Kemudian orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, bahkan orang tersebut masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat aniaya, kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada dia,
dan memaafkan kesalahan orang lain. Itulah derajat tertinggi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia masih mampu untuk berbuat baik kepada orang-orang yang pernah jahat kepada dia. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain ampunan dan surga, apalagi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu rezeki. Allah berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 2, 3 dan 4, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan dia dari arah yang jalan keluar dari berbagai macam permasalahan hidup. Ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selalu ada solusi. Bahkan kata Allah, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Allah akan senantiasa memberikan kemudahan setiap permasalahan hidupnya. Jadi kalau hari ini kita belum menemukan solusi, belum menemukan jalan keluar, rezeki masih tertahan, hidup masih susah, barangkali ketaatan kita, takwa kita yang masih bermasalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita koreksi adalah apa? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu kita bertanya-tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, benar enggak ini janji Allah? Benar enggak ini janji Allah? Janji Allah pasti. Apakah ketika kita bekerja di perkantoran, di pabrik, di perusahaan, sudah dijelaskan gaji Anda sebulan, kemudian setiap hari Anda bertanya-tanya kepada bos Anda, "Bos, benar nggak gaji saya sebulan segini?" Besoknya ditanya lagi, besoknya ditanya lagi. Ini orang sebetulnya bermasalah. Dalam urusan pekerjaan saja kita yakin, ketika kita sudah dijelaskan oleh atasan kita gaji Anda sekian, kita bisa betul-betul tekun ya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Apatah lagi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah yang menjanjikan, maka tidak ada keraguan di dalamnya. Maka itulah sifat-sifat orang yang bertakwa. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momen Ramadan ini marilah kita senantiasa untuk berlomba-lomba meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi dan para jamaah sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.